Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada sesi video pembelajaran mata kuliah uji sensori. Ya. Kalau sebelumnya sudah kita bahas sifat sensori ya pada sesi video sebelumnya, pada kali ini kita akan membahas bagaimana proses penginderaan. Oh ya. Bagaimana atau indera bagian mana pada indera yang bekerja juga sudah ditayangkan pada video sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya proses penginderaan? Ya, jadi ini perlu juga kita ketahui karena barangkali selama ini kita sudah melakukannya, tetapi belum pernah memikirkan apa sih sebenarnya yang terjadi ya, kok bisa kita melihat ya, kemudian melihat suatu benda, kemudian bisa mengatakan bahwa benda itu warnanya misalnya merah atau hijau dan seterusnya. Sejak kapan? Nah, bagaimana prosesnya? Nah, setelah melihat video ini diharapkan nanti para peserta mata kuliah uji sensori lebih memahami dan bisa menjelaskan bagaimana proses penginderaan itu terjadi pada diri kita ya, katakanlah kita sebagai alat atau sebagai panel. Ya. Kemudian adakah hubungannya dengan kemampuan psikologis? Ya, kapan sih kita mengenal ya, kemudian kapan bisa membedakan, kemudian kapan bisa menentukan suka atau tidak suka. Nah, oleh karena itu kita coba bahas mulai dari awal ya. Jadi di dalam proses penginderaan itu yang pertama adalah harus ada sumber rangsangan. Nah, ini berasal dari mana? Berasal dari sampel atau benda yang kita uji ya. Ini sebagai sumber rangsangan. Kemudian secara fisiologis kemarin sudah kita sampaikan di bagian indera manusia, bahwa di bagian indera kita itu ada bagian yang peka atau disebut dengan sensor ya, atau detektor lah ya. Jadi kalau alat pH meter itu sebenarnya keseluruhan pH meter itu detektornya adalah bagian ujung ya, ujung yang kita celupkan ke dalam suatu cairan. Nah, demikian juga dengan indera manusia, bola mata kita yang sebesar ini sebenarnya tidak seluruhnya bisa mendeteksi, tetapi ada bagian-bagian tertentu di retina kalau kita lihat itu yang mempunyai kepekaan untuk menangkap sinar ya, sinar yang mungkin dipantulkan dari sumber rangsangan ini tadi atau diserap atau dibiaskan ya. Nah, setelah sumber rangsangan ini ditangkap oleh sensor, ini prosesnya secara fisiologis, kemudian oleh tadi kan ujung-ujung saraf pada indera kita. Nah, kemudian diteruskan ke otak ya, ke otak. Ini prosesnya adalah psikologis. Nah, kalau di otak ini adalah fungsinya sebenarnya adalah di sini ada memori ya. Jadi ada memori. Memori itu adalah tempat menyimpan kesan sebelumnya. Nah, kalau kita komputer itu harus sudah diinstal dulu ya, otaknya ini sudah harus diinstal dulu. Kapan menginstalnya? Ya, pada waktu kita masih kecil misalnya kan, kita ingat mungkin adik-adik kita ya, atau ponakan kalau kalian mungkin nggak punya adik. Nah, ini kan pernah ngajarin ya, nah ini warna apa, ini pink, ini hijau gitu. Nah, itu sebenarnya adalah dalam rangka menginstal, mungkin awal-awal masih salah-salah ya, terus kemudian dilatih atau diinstal terus, kemudian sampai benar-benar sudah stabil ya, sudah stabil. Oleh karena itu juga nanti di dalam uji sensori itu umumnya panel yang digunakan itu adalah yang sudah dewasa ya, udah bisa, artinya sudah stabil ya, pemikirannya juga sudah stabil, rata-rata seperti itu. Kalaupun anak-anak itu didampingi oleh
orang yang lebih besar, orang tuanya atau apa. Nah, kemudian jadi ini tadi sensor yang ditangkap oleh sensor itu diteruskan ke otak, kemudian tadi dicocokkan dengan memori itu, kemudian baru akan menimbulkan atau mengeluarkan respon. Ya, respon. Oh iya, pernah warna seperti ini merah gitu ya. Langsung ini waktunya mungkin hitungannya cepat gitu ya, mungkin detik gitu ya. Jadi begitu kita sensor kita itu mendeteksi sumber rangsangan itu atau menangkap sumber rangsangan ini, kemudian langsung dikirim ke otak, otak mencocokkan dengan memori, kemudian akan keluar respon. Ya, responnya tadi misalnya warna, kemudian oh merah. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk proses penginderaan yang baik itu ketiga-tiganya harus kondisinya normal paling tidak ya. Jadi sumber rangsangannya harus cukup ya. Artinya apa? Contohnya kalau kita mencium bau, tapi baunya itu konsentrasi atau intensitasnya sangat kecil, tidak mampu dideteksi oleh sensor. Nah, harus di dalam batas deteksi ya, kalau alat itu batas deteksi dari sensor kita. Nah, kita dalam hal melihat dan seterusnya itu ada batasan-batasannya. Mencium juga begitu, dalam hal mencium kita kalah sama kucing. Kucing itu jarak jauh saja ada bau ikan dia udah lari. Kenapa? Karena memang mempunyai kepekaan lebih dibanding manusia. Kalau mata mungkin telinga binatang-binatang kelelawar itu mempunyai kelebihan deteksi atau kemampuan deteksi yang lebih peka dibandingkan manusia. Jadi sumber rangsangannya harus cukup, kemudian sensornya bekerja dengan baik, kemudian otaknya juga normal ya, pernah diinstal dengan baik dan juga bekerja dengan baik. Kenapa saya katakan ini? Kalau kita tanya atau kita sajikan tanyakan produk gitu ya, tanyakan produk tadi yang katakanlah berwarna merah apel misalnya kepada orang yang otaknya mungkin tidak bekerja normal, orang yang misalnya orang yang gila lah ya. Nah, kira-kira apakah nanti responnya benar? Tentu tidak. Jadi ininya sudah benar, sensornya dia mungkin sensornya masih bisa melihat, berarti masih normal ya. Tapi otaknya tidak normal. Nah, maka responnya akan salah. Demikian juga sumber rangsangannya benar, otaknya benar, tapi sensornya kurang normal, ya tidak bekerja normal. Misalnya, ya karena ada kelainan atau mungkin ada riwayat trauma dan seterusnya, sehingga kemudian tidak bekerja normal, maka respon yang dihasilkan juga tidak akan sama atau normal. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tiga-tiganya ini saling berkaitan dan harus bekerja pada kondisi yang normal. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini kalau saya dapat ya, ini ternyata kita punya otak di seluruh di dalam kepala kita itu ternyata ada pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Maha Besar itu karena ternyata otak-otak ini juga tidak sama fungsinya, ya. Ada bagian-bagian tertentu. Oh, ini kalau misalnya penciuman, nah sebelah sini pendengaran, kemudian nanti mengingat, kemampuan bicara, kemampuan merasa, ya. Itu ternyata kemampuan melihat, itu ternyata ada pada bagian-bagian otak tertentu. Ya, artinya tidak sama persis. Sama dengan kemarin kita lidah ya. Kita kira kalau kita memasukkan makanan ke dalam lidah, kita tidak pernah sadar bahwa lidah itu punya bagian pinggir dan depan, belakang, ternyata punya bagian, ada pembagian. Ya, pembagian tugas lah kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini yang menjelaskan kenapa tadi. Ya, kemudian nah ini juga terkait memori ya. Memori ini juga ada long term, ada short term. Makanya kalau orang orang yang kena bentur atau cedera kepalanya, kadang-kadang yang bagian memori yang atau orang yang pikun ya, pelupa, ada kerusakan-kerusakan sel otak itu kadang-kadang ininya yang lupa. Yang lupa itu adalah yang short term.
Yang lama-lama itu yang masih menempel kuat. Nah, ini juga ternyata terkait. Nah, untuk uji sensori ini terkait dengan memori yang pendek, ya, memori pendek, dan ini ternyata bisa juga diulang-ulang, ya. Kalau lupa diulang lagi. Nah, ini namanya melatih, ya, sehingga nanti responnya akan stabil. Di dalam pelatihan nanti juga terus diulang-ulang seperti ini. Namanya bau alkohol itu seperti ini misalnya. Nah, ini dengan diulang-ulang maka kemudian akan tertancap lebih kuat. Kemudian waktu digunakan itu bisa memberikan respon dengan baik. Nah, ini kadang-kadang kita kemampuan psikologis, ya. Kemampuan psikologis ini dimulai dari mana? Kadang-kadang kita mengatakan menentukan suka itu mudah, ya. Mudah karena tidak harus memberikan alasan dan sebagainya. Tetapi ternyata suka itu justru tingkatannya paling tinggi, ya. Coba kita lihat. Jadi yang pertama ini juga nanti terkait dengan metode uji, ya. Kemampuan yang pertama itu ternyata adalah mendeteksi, ya. Mendeteksi itu ada sesuatu, ya. Kalau kita misalnya masuk ke dalam ruangan, kita lihat-lihat gitu, ya. Ada orang enggak, ya? Nah, itu apa istilahnya akan mendeteksi. Atau kalau kita mau minum air itu harusnya kan tidak ada rasa, ya, tidak ada rasa. Kemudian kalau ditambahkan sesuatu di dalam air putih, ya, nah itu kemudian pada konsentrasi tertentu itu kemudian kita kok ada rasa apa ya ini? Ada sesuatu. Gitu. Nah, itu sudah mulai mendeteksi, tetapi belum jelas apa itu. Kemudian yang kedua, nanti tahapan yang kedua itu mengenal. Oh, ternyata sesuatu kalau konsentrasinya ditambahkan, itu nanti akan dikenali. Oh, ternyata ada rasa manis misalnya, atau ada rasa asin, yang sesuatu yang di sini belum jelas tadi, kemudian menjadi jelas, menjadi dikenal. Ya. Nah, kemampuan ini biasanya nanti terkait dengan uji ambang mutlak, ya. Ambang mutlak, ambang pengenalan. Nah, caranya kalau kita diberikan satu seri, jadi sejumlah panel diberikan satu seri konsentrasi di dalam pelarut yang netral, yang tidak ada rasa, misalnya air putih, begitu ya. Satu seri konsentrasi, kemudian nanti 50% panel, katakanlah dari 100, 50-nya itu mendeteksi ada sesuatu, mengatakan ada sesuatu, berarti itu ambang deteksinya, ya. Ambang mutlaknya. Ya. Kemudian kalau 75 mengatakan sudah mengenal atau sudah merasakan katakanlah rasa manis, ya. Nah, itu disebut dengan ambang pengenalan. Jadi ini 50%, ini 75%. Nah, setelah mengenal kemudian bisa membedakan. Tentu mengenal ini, membedakan ini pasti lebih dari satu, ya. Membedakan yang sampel yang nomor sekian ini ternyata lebih manis dibanding sampel satunya, ya. Atau di antara tiga ini yang beda adalah yang ini. Ya, ini sudah dipakai di duo, trio, dan triangle. Nah, kemampuan ini juga harus dilatih, ya. Kalau membedakan sesuatu yang sangat jelas itu mudah, ya. Artinya perbedaannya besar. Tetapi kalau perbedaannya kecil, itu ternyata juga harus kepekaannya harus dilatih, ya. Harus dilatih, misalnya konsentrasi sekian yang bedanya kecil sekali, gitu ya. Nanti dibuat 3, gitu ya. 3, yang 2 itu sebenarnya sama, tapi yang 1 itu berbeda tapi sedikit, gitu. Nah, itu juga nanti akan sulit untuk orang-orang yang mungkin kepekaannya belum begitu tinggi, maka nanti akan salah-salah. Nah, itu juga, ini juga uji duo, trio, segitiga ini juga sering digunakan untuk seleksi panelis, ya. Jadi untuk menyeleksi atau mengambil panel yang kepekaannya cukup tinggi. Nah,
Jadi membedakan itu biasanya antara 2 ya atau 3 begitu. Nah, kemudian kemampuan berikutnya adalah membandingkan. Kalau membandingkan ini sudah bisa dibandingkan dengan reference atau dibandingkan antar sampel, bisa aja ada 6 gitu, kemudian di sama-sama apa ya, sama-sama dinilai begitu misalnya, kemudian tentu kita akan membandingkan kalau ini nilainya sekian, yang ini yang lain seperti apa. Ya, jadi misalnya membandingkan terkait dengan keputihan, derajat putih atau warna putih misalnya. Oh, ini yang sangat putih, ini yang putih, ini yang agak kurang putih misalnya. Nah, itu sudah lebih dari dua sampel ya. Dan yang paling sulit ini sudah masuk ke sini adalah uji scoring, kemudian juga uji ranking. Nah, kalau uji ranking ini lebih sulit, kenapa? Karena semuanya harus dilihat dulu. Jadi katakanlah kalau ada 4 sampel, belum bisa menentukan ranking satunya mana kalau 4-4-nya belum diuji. Ya. Setelah kita menguji 4 saja, kemungkinan waduh, ini urutannya kan harus diurutkan, harus satu urutan, misalnya ranking 1 harus diduduki oleh satu sampel, tidak boleh sama gitu, tidak boleh. Ya, jadi di dalam ranking itu ya setiap kursi, setiap ranking itu harus ada yang menempati. Nah, ini yang paling sulit ya di dalam, apalagi kalau sampelnya banyak, kemudian makanya kalau untuk uji ranking sampelnya tidak boleh banyak, mungkin 4-5 itu sudah sulit ya. Paling ini 3 ya, misalnya ranking 3 atau 3, 2, 1 gitu ya. Itu saja biasanya di dalam pengujiannya berulang-ulang untuk benar-benar bisa menempatkan ya rankingnya ini, yang sebenarnya ranking satunya mana, ranking 2 mana, ranking 3 mana, dan seterusnya. Nah, ini yang paling sulit. Nah, setelah bisa membandingkan itu ternyata kemudian baru bisa menyukai, level tertingginya itu menyukai. Ya pantesan saja ya kalau kita kenal dengan teman, kita suka atau enggak, kenal aja belum, kan suka gitu ya. Kalau kita misalnya suka enggak ya sama berteman sama si A atau si B gitu, gimana mau suka, kenal saja belum ya. Kemudian juga belum bisa membedakan dengan yang lain ya. Kemudian belum bisa membandingkan dengan teman lainnya. Nah, kalau sudah kenal, kemudian sudah bisa membedakan, oh kalau yang teman A ini ternyata ini ya humoris misalnya. Kemudian kalau teman B ini pendiam, nah sudah bisa membandingkan begitu, kemudian silahkan nanti mau menyukai yang mana. Jadi keputusan terakhir menyukai itu ternyata setelah melalui satu rentetan, ya, satu rentetan seperti ini. Nah, ini kira-kira yang terkait dengan kemampuan psikologi, sehingga di dalam uji sensori tidak hanya mengandalkan fisiologis, tetapi juga kemampuan psikologis ini harus diasah, ya, sehingga kenapa seorang yang jadi panel itu akan lebih mudah jikalau dia juga sudah mendapatkan pengetahuan atau informasi tentang ilmu uji sensori, itu akan lebih mudah. Kalau tidak ya harus benar-benar dijelaskan dulu, begini loh caranya, begini dan seterusnya. Oke, saya kira pembahasan terkait ini. Ya, ini sebenarnya apa yang sudah saya jelaskan tadi ya, kemampuan mendeteksi itu ternyata digunakan di ambang mutlak ya, uji untuk mengukur ambang mutlak ya. Untuk ambang mutlak ini juga sebenarnya pada perusahaan-perusahaan terkait seperti ini. Kalau ada rasa yang aftertaste yang nggak enak gitu ya. Nah, misalnya pahit, karena ditambahkan misalnya pemanis buatan, itu aftertaste-nya kalau terlalu banyak pahit. Nah, itu bisa diukur kira-kira berapa ya yang mulai terdeteksi oleh panel ya. Pada konsentrasi berapa. Nah, sebaiknya kalau aftertaste yang ingin disembunyikan atau tidak diketahui oleh oleh konsumen nantinya, itu ya harus di bawah ambang mutlak
itu pemberian senyawanya. Tetap sebaliknya, tetapi kalau kita kalau sedikit nggak terasa gitu ya. Misalnya ikan, satu adonan diberi ikan. Oh ternyata kalau pada konsentrasi sekian itu ikannya belum terasa. Nah maka melalui uji ambang mutlak ini juga nanti kemudian sebaliknya. Oh kalau segini belum terasa, ambangnya sekian, maka lebih baik minimal adalah pada ambang itu atau lebih besar. Nah jadi tergantung dari keperluannya. Ya. Ini kemudian demikian juga untuk ambang pengenalan tadi juga kalau ini sudah bisa dideskripsikan, oh ada rasa manis dan seterusnya gitu ya, lebih jelas daripada ambang mutlak tadi. Nah ini juga penggunaannya sama ya dengan ini, sampai dikenali itu pada konsentrasi berapa. Ini kemampuan membedakan ini juga sering digunakan pada untuk melihat penyimpangan, misalnya pada penentuan masa simpan suatu produk ya, atau ingin membandingkan satu produk dengan atau hasil dari pengembangan, ya, hasil dari pengembangan. Beda tidak ya, padahal kita ingin menciptakan suatu produk yang beda dengan sebelumnya misalnya. Nah ternyata pada waktu dibedakan, uji beda ternyata tidak bisa dibedakan oleh panel, artinya perbedaannya tidak signifikan atau belum signifikan. Nah itu juga digunakan sebagai untuk itu tadi, ya untuk mengetahui perbaikan produk ini sudah terlihat atau tidak, gitu ya. Atau penurunan mutunya sudah bisa dibedakan atau belum, gitu ya. Jadi tergantung dari penggunaan. Ini membandingkan juga biasanya untuk mengukur tingkat mutu suatu produk ya. Nah, ini juga di dalam pengembangan produk juga dilakukan biasanya kalau untuk reference ya. Biasanya kalau suatu industri itu ingin mengejar atau menyaingi produk kompetitornya, maka kemudian produk kompetitornya itu jadi pembanding atau jadi reference. Jadi hasil pengembangan yang dilakukan, pengembangan produk yang dilakukan, kemudian diuji bersama-sama dengan produk kompetitor tadi sebagai reference atau pembanding. Minimal sama tidak, atau kalau bisa kan lebih baik. Ya, jadi di dalam industri pangan sering sekali dilakukan. Jadi targetnya itu menyaingi siapa, itu dijadikan juga sebagai pembanding, atau ada pembanding standar memang ya, itu juga bisa. Beberapa perlakuan pada saat pengembangan produk, targetnya misalnya renyahnya sekian gitu ya, sudah jadi target gitu. Nah nanti kemudian hasil ujinya atau produk itu diuji dengan membandingkan tadi dengan standar yang sudah ada. Nah, ini kemampuan hedonik ini digunakan untuk biasanya sebelum launching produk ya. Jadi untuk menjajaki ya, untuk menjajaki kalau di Nah, ternyata tentu panelnya itu harus mengenal dulu ya. Makanya kalau uji hedonik itu kadang-kadang kalau itu produk baru, itu nanti calon panel konsumen yang tidak terlatih tadi itu disuruh nyicip dulu, ya disuruh nyicip dulu, diberi produk yang akan diujikan, kemudian sebelum pengujian yang sebenarnya. Kenapa? Karena khawatir si panel ini baru pertama mengetahui produk itu, tentu kan sulit untuk mengetahui suka atau tidak. Tetapi kalau sudah mengenal lebih dahulu, ya, kemudian pada saat pengujian itu akan lebih mudah. Oh ya, kemarin enak sih, gitu misalnya. Oh saya suka, gitu ya. Tapi kalau baru pertama itu ya agak sulit. Tadi baru mengenal, gitu ya. Jadi belum bisa mengatakan suka atau tidak. Bisa, biasanya seperti itu. Oke, saya kira untuk proses
penginderaan sampai di sini pembahasannya, nanti akan dilanjutkan pada sesi video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.